baiklah, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-17 dan kita akan mempelajari materi mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, jadi di ini sudah kita memasuki bab ke-6 ya. Nah, jadi di bab ini nanti kita akan belajar apa itu lapisan atmosfer, kemudian apa ciri-cirinya, kemudian apa hubungan iklim dan bentang alam, dan penyebab perubahan iklim global. Itu akan kita pelajari nanti di bab ini. Nah, hari ini kita akan awali dengan pengertian dari atmosfer. Kalau kamu masih ingat waktu semester 1 itu bab 1 kalau tidak salah, kita sudah belajar 5 objek material geografi. Salah satunya itu adalah atmosfer. Nah, jadi atmosfer itu apa? Atmosfer itu berasal dari kata atmos, yaitu uap atau udara, dan berasal juga dari kata spira, yaitu lapisan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa atmosfer itu merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, lapisan atmosfer ini tepat berada di atas litosfer dan hidrosfer. Litosfer itu apa kemarin? Lapisan kulit bumi. Hidrosfer itu lapisan air kan? Nah, jadi lapisan atmosfer itu tepat berada di lapisan litosfer dan hidrosfer. Nah, di sini ada 5 lapisan atmosfer. Yang pertama nanti itu adalah troposfer. Troposfer itu kalau kita lihat di gambar ini, itu merupakan lapisan yang pertama. Ketinggiannya 0 sampai 18 km di atas permukaan laut. Kita nanti akan bahas satu persatu ciri-cirinya. Yang kedua, itu ada lapisan stratosfer yang ini. Yang ketinggiannya itu 18 sampai 60 km di atas permukaan laut. Yang ketiga, itu ada lapisan mesosfer. Mesosfer itu ketinggiannya 60 sampai 80 km di atas permukaan laut. Yang keempat, itu ada termosfer. Nah, ini sudah semakin tinggi. Ketinggiannya itu 80 sampai 800 km di atas permukaan laut. Dan lapisan yang terakhir itu adalah exosfer. Ketinggiannya di atas 800 km yang ini. Nah, mari kita lihat satu-satu ciri-ciri dari lapisan atmosfer ini. Oke, lapisan yang pertama itu adalah troposfer. Nah, troposfer ini merupakan lapisan paling bawah, lapisan atmosfer paling bawah. Ketinggiannya itu dimulai dari 0 sampai 18 km di atas permukaan laut. 0 sampai 18 km di atas permukaan laut. Nah, apa ciri-ciri dari troposfer? Tempat terjadinya fenomena iklim dan cuaca. Tahukah kamu apa bedanya iklim dan cuaca? Nah, iklim dan cuaca itu kalau iklim itu cakupan wilayahnya lebih luas. Kalau dia cuaca cakupan wilayahnya lebih sempit. Nah, iklim dan cuaca juga bedanya kalau iklim itu waktunya lebih lama ya. Biasanya 10 sampai 30 tahun. Kemudian kalau cuaca itu waktunya singkat. Contohnya kan seperti mendung, hujan, kemudian berawan atau panas, itu kan termasuk cuaca. Kalau iklim itu misalnya iklim tropis, iklim sedang, iklim kutub, dan iklim subtropis. Nah, jadi fenomena iklim dan cuaca, contohnya seperti angin, hujan, petir, dan pelangi, itu terjadi di lapisan ini, di lapisan troposfer ini. Pembentukan awan juga ini terjadi di lapisan troposfer ini. Nah, yang kedua itu temperatur makin turun sehingga dengan bertambahnya ketinggian, maksudnya ini setiap naik 100 meter ke atas itu suhunya akan berkurang sebesar 0,6 derajat Celcius. Loh, kok bisa, Bu? Nah, logikanya dulu kalau dalam kehidupan sehari-hari, dataran tinggi itu lebih dingin kan dibanding dataran rendah. Daerah pegunungan itu lebih dingin dibanding dataran rendah. Padahal kalau kita lihat mereka lebih duluan terkena cahaya matahari kan gitu dibanding permukaan bumi paling bawah. Nah, mengapa seperti itu? Mengapa naik 100 meter suhunya berkurang 0,6 derajat Celcius? Karena di ketinggian 100 meter ke atas itu sudah banyak kandungan uap airnya. Makanya lebih dingin di atas, lebih dingin di dataran tinggi dibanding dataran rendah. Nah, ciri yang ketiga terdapat lapisan tropopause, yaitu lapisan di antara lapisan troposfer dan stratosfer.
Ini maksudnya batas ya Naku, batas antara lapisan pertama dan lapisan kedua yang ini. Nah, ini dia lapisan yang pertama. Lapisan yang kedua itu adalah stratosfer. Ingat aja, stratos itu artinya kedua. Berarti apa lapisan kedua? Stratosfer. Nah, stratosfer ini ketinggiannya itu 18 sampai 60 km di atas permukaan laut. 18 sampai 60 km. Nah, ciri dari stratosfer ini adalah terdapat lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini disebut juga O3 ya, lapisan ozon. Nah, lapisan ozon terdapat di ketinggian 35 km, ozon layer yang ini kira-kira yang ini. Terdapat lapisan ozonnya. Nah, apa sebenarnya fungsi dari lapisan ozon? Mungkin kamu pernah sering dengar ya, lapisan ozon semakin menipis. Apa penyebabnya? Nah, lapisan ozon itu fungsinya adalah melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet yang berlebihan. Jadi si ozon inilah yang melindungi kita dari panas matahari yang mengenai bumi. Nah, sebenarnya lapisan ozon itu bukan fungsinya dari atas saja, tetapi kalau misalnya kamu dengar lapisan ozon semakin menipis, apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu bisa dari kegiatan kita sehari-hari di permukaan bumi. Contohnya, banyak terdapat polusi udara dari asap pabrik. Itu kalau semakin banyak itu bisa menyebabkan ozon semakin menipis. Kemudian terlalu banyak asap kendaraan, karena asap kendaraan itu mengandung karbon monoksida ya. Nah, jadi kalau semakin banyak asap kendaraan, maka lapisan ozon semakin menipis. Yang lain misalnya penggunaan AC, air conditioner, pendingin ruangan. Bisa juga penggunaan parfum, karena parfum itu mengandung CFC. Banyak yang lain yang bisa menyebabkan lapisan ozon semakin menipis. Dan itu menyebabkan pemanasan global. Nah, jadi si ozon ini sebenarnya memiliki dua fungsi. Dia melindungi kita dari sinar matahari yang berlebihan dan menahan segala polusi-polusi udara yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Nah, jadi inilah dia lapisan stratosfer. Terdapat lapisan ozon di situ. Yang ketiga itu ada lapisan mesosfer. Yang ini ya. Mesos itu artinya tengah. Berarti lapisan yang paling tengah apa? Mesosfer. Mesosfer itu aja ingat, mesos tengah. Nah, mesosfer ini itu ketinggiannya 60 sampai 80 km di atas permukaan laut ini. Nah, apa ciri-ciri dari lapisan ini? Berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda luar angkasa yang hendak menabrak bumi, yaitu misalnya meteor ya. Nah, pernah nggak kamu dengar meteor jatuh ke bumi? Nah, kalau nggak salah itu pernah terjadi di daerah Jerman. Nah, terdapat meteor yang jatuh di sana pada waktu itu. Nah, fungsi dari lapisan ini, dia itu bisa mengikis meteor yang akan jatuh ke bumi. Nah, jadi di lapisan ini terjadi pergesekan. Nah, jadi lapisan ini kan lebih padat dibandingkan dengan lapisan atmosfer yang lain. Nah, jadi besar dari meteor yang akan jatuh itu akan berkurang dia ketika sampai di permukaan bumi, karena dia sudah terbakar atau terkikis di lapisan ini. Bahkan dia bentuknya bisa terbagi-bagi atau terpecah-pecah. Nah, ini juga termasuk lapisan atmosfer yang sangat penting. Nah, di lapisan mesosfer ini terdapat mesopaus. Mesopaus itu lapisan antara mesosfer dan termosfer. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, itu seperti lapisan pembatas antara lapisan ketiga dan lapisan keempat. Oke, yang selanjutnya itu adalah termosfer atau ionosfer. Misalnya suhu atau panas ya. Nah, jadi termosfer ini nanti dicirikan dengan suhunya lebih panas karena sudah lebih dekat dengan matahari. Ketinggian dari termosfer ini 80 sampai 800 km di atas permukaan laut. Nah, apa ciri-cirinya? Suhunya sudah lebih tinggi, yaitu 90 sampai 500 derajat Celcius. Ini sudah sangat panas ya. Mengapa? Karena di situ sudah lebih dekat dengan cahaya matahari. Terdapat oksigen di situ, tapi di situ sudah lebih berfungsi untuk menyerap energi surya atau menyerap cahaya matahari.
sangat bermanfaat di bidang komunikasi atau tempat memantau. Oke, kamu nggak akan bisa nggak nonton TV, kamu nggak akan bisa mendengarkan radio, kamu nggak bisa buka internet, melihat TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya kalau tidak ada lapisan termosfer ini. Mengapa? Karena di lapisan termosfer ini terjadi pemantulan gelombang komunikasi. Nah, makanya kita yang ada di permukaan bumi, manusia yang ada di permukaan bumi itu bisa menikmati, bisa membuka internet, itu karena ada lapisan ini. Jadi, disinilah terjadi pemantulan gelombang komunikasi, gelombang radio, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita bisa memanfaatkan itu di bidang komunikasi. Nah, ini yang terakhir, lapisan yang kelima itu exosfer. X berarti paling luar ya. Nah, lapisan exosfer ini lebih besar dari 800 km di atas permukaan laut atau di atas 800 km. Nah, ini dia. Dan ini sudah lebih gelap. Ciri-cirinya adalah gravitasi bumi sudah berkurang. Iya, karena udara di situ sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi di situ oksigen dan gas-gas yang lain. Nah, makanya kalau kamu dengar luar angkasa itu disebut juga ruang hampa udara, kan gitu ya. Karena di sana tidak ada lagi udara. Disebut juga ruang antar planet atau geostasioner karena di luar kita bisa melihat berbagai macam planet di lapisan eksosfer ini. Nah, tambahannya eksosfer ini ciri-ciri yang lainnya itu tempat terjadinya gerakan-gerakan benda langit yang tidak beraturan. Nah, jadi gerakan-gerakan benda langit itu tidak didukung oleh udara. Jadi mereka bergerak bebas. Kan di luar angkasa itu nggak ada lagi udara. Kalau nggak ada udara berarti tekanan udaranya nggak ada. Jadi benda-benda langit itu ya bergerak sendiri, bergerak bebas tanpa ada tekanan udara. Nah, kemudian eksosfer ini merupakan lapisan paling panas karena ini merupakan lapisan paling luar dan paling dekat dengan matahari. Nah, jadi inilah dia 5 lapisan atmosfer yang harus kamu ingat dan kamu pelajari kembali nanti ciri-ciri masing-masing dari lapisan ini. Nah, jadi demikian sajalah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Terima kasih.